Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3197-3199. Setelah kematian Raja Li, pasukan kota Raja Mingli mulai melarikan diri satu demi satu. Melihat ini, Yi He memimpin tentara kota Kekaisaran Iblis untuk menyerang dan membunuh mereka. Dikejar sampai ke kota Raja Mingli. Dev, kamu baik-baik saja. Queenie dan yang lainnya berkumpul, melihat wajah Dev tidak terlihat baik, jadi mereka bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, Dev tersenyum ringan. Tapi setelah selesai berbicara, Dev merasa pusing, dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Menarik busur Raja Dewa beberapa kali berturut-turut, menghabiskan banyak sekali kekuatan Dev, dan saat ini Dev sedikit kehabisan tenaga. Melihat Dev pingsan, beberapa wanita buru-buru membawa Dev kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Dev tertidur selama 3 hari. Dan dalam 3 hari ini, Yi He memimpin orang-orang untuk menduduki kota Raja Mingli sepenuhnya. Menduduki kota Raja Mingli telah meningkatkan kekuatan Yi He. Apakah Tuan Chen masih belum bangun? Yi He tampak sedikit gugup menatap Dev yang masih tak sadarkan diri. Sudah 3 hari, dan Dev masih koma selama 3 hari. Dia belum bangun, tetapi tubuhnya baik-baik saja. Dia menjadi koma karena disebabkan oleh konsumsi kekuatannya yang berlebihan. Ruby memeriksa tubuh Dev setiap hari. Dia tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan tubuh Dev. Meskipun busur Raja Dewa sangat hebat, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik. Saya telah menyiapkan lebih banyak sumber daya sehingga Tuan Chen dapat pulih lebih cepat. Yi He akan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dari kota Raja Mingli dan berencana untuk membiarkan Dev untuk menyerap semuanya, sehingga Dev dapat pulih dengan cepat. Begitu Yi He selesai berbicara, Dev perlahan membuka matanya. Dev, melihat Dev bangun, Ruby berteriak dengan semangat. Tuan Chen. Yi He juga buru-buru melangkah maju. Dev berdiri perlahan, melihat sekeliling dan berkata, berapa lama saya tidak sadarkan diri? Bagaimana dengan kota kerajaan Mingli? Tuan Chen, Anda tidak sadarkan diri selama 3 hari. Saya telah merebut kota kerajaan Mingli. Anda tidak perlu khawatir, kata Yi He dengan cepat. Itu bagus. Tolong bantu saya. Saya memiliki busur Raja Dewa di tangan saya, dan Anda tidak boleh mengungkapkan apapun tentang itu. Dev memperingatkan Yi He. Dev tahu jika berita ini tersebar, dia akan menjadi sasaran publik, semua orang mungkin akan mengganggunya dan ingin membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya sudah memberitahu ini sejak lama, jadi tidak ada yang berani mengungkapkan apapun. Yi He juga memahami pentingnya busur Raja Dewa. Berapa banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan busur Raja Dewa. Di sana ada Raja Dewa yang membungkuk di dalamnya, jadi tidak gila jika merepotkan Dev. Apakah Helena sudah kembali? Dev bertanya lagi. Nona Helena mungkin tidak akan kembali selama beberapa hari, Tuan Chen, Anda dapat beristirahat dengan tenang, dan saya akan mengurus sisanya. Yi He menyuruh Dev untuk beristirahat dengan baik, tidak perlu banyak berpikir. Saat Dev sedang mengobrol dengan Yi He, Hengqi tiba-tiba berlari masuk. Hengqi, kenapa kamu ke sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengikuti tetua ketiga kembali ke Sekte Kuali Giok? Melihat Hengqi berlari kembali, Ruby bertanya dengan heran. Masalah di kota Kekaisaran Iblis telah terselesaikan, jadi Ruby meminta tetua ketiga untuk kembali bersama semua orang ke Sekte Kuali Giok. Tapi setelah berjalan beberapa hari, Hengqi berlari kembali. Master Sekte, Sekte Kuali Giok kita diambil oleh Zarko. Dia memanfaatkan kota Raja Mingli yang mengepung kota Kekaisaran Iblis. Ketika Sekte Kuali Giok kami datang untuk membantu, dia membawa beberapa orang untuk mengambil Sekte Kuali Giok. Kota Raja Mingli, mereka sengaja memancing kita ke kota Kekaisaran Iblis, sehingga Sekte Kuali Giok kosong. Oleh karena itu Zarko dapat dengan mudah berhasil. Kata Hengqi terengah-engah. Ketika Ruby mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, dia tidak menyangka Zarko belum menyerah. Sialan, Zarko ini benar-benar berani. Sekarang Raja Li telah mati, dan kota Raja Mingli berada di bawah komandoku, dia masih berani membuat masalah. Nona Liu, jangan khawatir. Sekte Kuali Giok di tangan Zarko tidak punya kesempatan untuk melawan kota Kekaisaran Iblis saya. Saya pribadi akan membawa orang ke Sekte Kuali Giok untuk membunuh Zarko dan membantu Anda mengambil kembali Sekte Kuali Giok. Wajah Yi He penuh amarah, dan Zarko kecil bisa berbalik menghadap langit. Yi He, kota Raja Mingli baru saja dirobohkan sekarang, dan kondisinya tidak terlalu stabil.
Kamu juga dibutuhkan di kota Kekaisaran Iblis, jadi kamu tidak perlu pergi. Aku akan pergi ke Sekte Kuali Giok untuk melihatnya. Dev menghentikan Yihe. Tuan Chen, tubuhmu. Tubuhku baik-baik saja. Meskipun aku lemah, jika aku ingin membunuh Zarko, aku hanya perlu menjentikkan jariku. Dev tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, Yihe juga tersenyum. Dev bahkan membunuh Raja Li, jadi jika dia ingin membunuh Zarko, dia cukup menjentikkan jarinya. Saat Helena kembali, biarkan dia pergi ke Sekte Kuali Giok untuk menemukanku, kata Dev. Setelah selesai berbicara, Dev membawa Ruby dan Hengki ke Sekte Kuali Giok. Namun, Queenie dan Juliet juga mengikuti mereka. Mereka ingin mengikuti Dev ke Sekte Kuali Giok. Awalnya, Dev ingin mereka tinggal di kota Kekaisaran Iblis, bagaimanapun juga, akan lebih aman untuk tinggal di kota Kekaisaran Iblis. Tapi mereka berdua tidak mau tinggal di kota Kekaisaran Iblis dan bersikeras mengikuti Dev ke Sekte Kuali Giok. Dev tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua mengikuti. Dan Yixia melihat ke belakang Dev dan yang lainnya pergi dengan ekspresi yang sangat rumit. Melihat ekspresi Yixia, Yihe hanya bisa melangkah maju dan menepuk kepala Yixia, karena Yihe tidak bisa membantu dengan hal semacam ini. Yihe mengetahui identitas Dev dengan sangat baik, jadi Yixia sama sekali tidak layak untuk Dev. Tapi jika Yixia bisa menjadi wanita Dev, Yihe akan sangat bahagia, tapi itu semua tergantung nasib keduanya. Pada saat ini, di luar Sekte Kuali Giok, tetua ketiga membawa banyak murid Sekte Kuali Giok, jadi mereka hanya bisa menjaga di luar Sekte Kuali Giok. Zarko menempati Sekte Kuali Giok, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Dan dengan kekuatan mereka, mustahil untuk mengambil alih Sekte Kuali Giok. Anda harus tahu bahwa Zarko juga memiliki jenderal yang diutus oleh Raja Li untuk menemaninya. Jenderal itu adalah biksu tingkat 9 di alam tubuh komposit. Jangankan tetua ketiga dan yang lainnya, bahkan jika tetua tertinggi dari Sekte Kuali Giok maju, dia akan dikalahkan oleh jenderal dari kota Raja Mingli ini. Zarko sekarang sangat gembira dan bangga, dia bahkan tidak tahu bahwa kota Raja Mingli telah dihancurkan. Zarko berpikir bahwa kota Kekaisaran Iblis telah direbut dan tetua ketiga serta yang lainnya telah memimpin orang lain untuk melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis. Tetua ketiga, saya menyarankan Anda untuk memahami keadaan saat ini. Sekarang Sekte Kuali Giok adalah milik saya, dan saya juga telah mencapai kerjasama strategis dengan Raja Li. Mulai sekarang, ramuan yang dimurnikan oleh Sekte Kuali Giok akan diberikan kepada kota Raja Mingli. Dan kota kerajaan Mingli akan terus menyediakan tanaman obat dan berbagai sumber daya untuk Sekte Kuali Giok kita, dan keselamatan Sekte Kuali Giok juga di bawah tanggung jawab kota kerajaan Mingli. Sekarang kota Kekaisaran Iblis telah selesai, di daerah ini, kota Raja Mingli adalah yang terbesar, tidakkah kamu mengerti? Zarko berkata kepada tetua ketiga. Zarko, berhentilah bermimpi. Kota Raja Mingli telah lama berakhir, dan Raja Li telah dibunuh oleh Tuan Chen. Kamu di sini masih bermimpi musim semi dan musim gugur. Pergi dan tinggalkan Sekte Kuali Giok sekarang mungkin kamu masih bisa bertahan, tapi jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman ketika Master Sekte kembali. Tetua ketiga mendengus dingin. Hahaha, setelah mendengar ini, Zarko tertawa keras, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kamu pikir apakah aku tidak tahu kekuatan Dev? Bahkan jika dia melakukan petualangan selama periode ini dan tidak peduli kekuatannya meningkat dengan cepat, dia hanyalah seorang biksu alam tubuh komposit. Sungguh konyol jika dia dapat membunuh Raja Li. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Jika Anda tidak tunduk pada aku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan membunuh saja kalian semua. Zarko sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan tetua ketiga. Dev, seorang biksu di alam tubuh komposit, dapat membunuh Raja Li, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, ini tidak masuk akal. Tetua ketiga melihat bahwa Zarko tidak mempercayainya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa memohon pada Hengki untuk segera bergerak menyelamatkan para prajurit. Segera setelah orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis tiba, itu akan menjadi saat kematian Zarko. 10 menit berlalu dengan cepat. Melihat tetua ketiga tidak berniat menyerah, Zarko mulai memancarkan semburan aura tirani. Tetua ketiga, karena kamu keras kepala, maka jangan salahkan saya. Zarko benar-benar melayang ke langit dan langsung menuju ke tetua ketiga. Tetua ketiga bukanlah lawan Zarko, tetapi ketika dia melihat Zarko bergerak, dia juga naik dengan nafasnya. Tapi saat tetua ketiga hendak menghadapi pertempuran,
Tiba-tiba sebuah nafas datang dari belakangnya dalam sekejap. Zarko, yang melompat, langsung terkena nafas ini, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik. Kemudian dia terjatuh ke tanah, muntah darah, dan terluka parah. Zarko tercengang, dia tidak mengerti siapa orang itu, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu, dan dia terluka parah dan jatuh ke tanah dengan embusan udara tipis. Biksu muda alam tubuh komposit, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Sosok Dev perlahan muncul, diikuti oleh Ruby dan yang lain. Melihat Dev muncul, tetua ketiga terkejut. Zarko mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kekuatan Dev telah dipromosikan ke alam tubuh komposit tingkat ke-8 dalam waktu singkat, dan dia sekuat para tetua yang mengikutinya. Zarko tidak tahu bahwa tetua tertinggi dari Sekte Kuali Giok bahkan bukan lagi seekor semut di mata Dev. Kamu belum mati. Mungkinkah kamu melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis? Zarko memandang Dev dan bertanya. Melarikan diri. Dev tersenyum dingin, mengapa saya harus melarikan diri? Raja Li lah yang harus melarikan diri, tetapi Raja Li tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Dia telah dibunuh oleh saya. Kamu berbicara omong kosong. Raja Li adalah seorang kultivator hebat di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Kamu berani berbicara omong kosong tentang Raja Li kami, sialan, teriak seorang jenderal berbaju besi di samping Zarko. Sekte Kuali Giok dan orang-orang dari kota Raja Mingli hampir membiarkanmu lolos dari jaring. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju jenderal. Jenderal itu adalah biksu kelas 9 di alam tubuh komposit, bagaimana dia bisa takut pada Dev? Dia meraung dengan marah, dan menyerang ke depan dengan senjata di tangannya. Melihat ini, Dev melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan nafas mengerikan keluar dari tubuh Dev. Boom! Dev melambaikannya dengan ringan seperti ini, dan jenderal peringkat ke-9 alam tubuh komposit langsung meledak, berubah menjadi sampah. Melihat pemandangan ini, Zarko tercengang. Alam tubuh komposit tingkat 9 berubah menjadi sampah hanya dengan lambaian tangan. Pukulan Dev padanya barusan adalah karena belas kasihannya, jika tidak, dia akan menjadi sampah saat ini. Zarko tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu kelas 8 di alam tubuh komposit, bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang dia tidak berani berpikir terlalu banyak, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Jadi Zarko berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Maafkan aku tidak berani lagi. Zarko bersujud seperti bawang putih, tetapi Dev bahkan tidak melihatnya. Ruby, bagaimana cara menghukumnya, kamu bisa memutuskan sendiri. Alasan mengapa Dev tidak membunuh Zarko sekarang adalah untuk membiarkan Ruby memutuskan sendiri. Bagaimanapun, Ruby sekarang adalah pemimpin Sekte Kuali Giok. Ruby mengangguk, lalu berjalan menuju Zarko dengan wajah dingin. Maafkan aku, Master Sekte, maafkan aku. Zarko memandang Ruby yang mendekat, dan memohon belas kasihan lagi. Tapi Ruby tidak menunjukkan simpati apapun. Jika Zarko tidak memiliki ide untuk menyerang Sekte Kuali Giok lagi, Ruby tidak ingin berdebat dengannya lagi. Tapi hati iblis Zarko belum mati, bagaimana mungkin Ruby melepaskannya? Cahaya dingin melintas di tangan Ruby, dan kepala Zarko langsung terbang. Krisis di Sekte Kuali Giok diselesaikan oleh Dev dengan lambaian tangannya. Inilah kekuatan. Dev ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Sekte Kuali Giok, dia menjadi sasaran dan ditekan, tetapi sekarang dia dapat membuat Sekte Kuali Giok hancur hanya dengan lambaian tangannya. Inilah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan. Bersambung.